Alhamdulillah, saya sapa-sapa dulu. Ada siapa ini para penghuni surga? Masya Allah. Ada Pak Wadio Haji MPD, Masya Allah. Ini guru saya nih harusnya ya. Saya MPD-nya masih ini Pak. Masih calon, calon MPD. Mohon doanya Pak. Saya masih dalam bimbingan tesis. Menerima masukan-masukan juga Pak. Barakallah. Pak Wadio Haji di mana? Boleh di chat info tinggal di mana, Pak? Kemudian ada Hairil Anwar. Assalamualaikum. Kemudian Vikon Waalaikumsalam. JK, Vikon JS, Barakallah. Kemudian Bunda Ngadiem. Wah, tadi saya sempat telepon-teleponan dulu nih sama Bunda Ngadiem, Barakallah. Welcome Yeay. Bunda, Insya Terima Allah ya. kasih, Bun. Sama-sama Bunda. Karena Bunda orangnya semangat belajar gitu ya. Jadi kita ngobrol langsung nyambung. Gak terasa ya. Eh, Bunda sedang apa, ada yang sedang perlu dimuliakan. Saya juga sudah ada jadwal. Barakallah. Bunda Ngadi. Insya Allah. Kita mengikuti apa yang Allah eh, apa takdirkan untuk kita ya. Kita sedang berusaha memperbaiki nasib ya, sehingga kita bisa diberikan takdir yang terbaik oleh Allah. Dan Amin, amin, yakinlah amin. takdir hari ini, saat ini yang sedang diberikan oleh Allah itu adalah takdir yang terbaik ya. Kemudian Bun Tanti, Masya Allah. Barakallah Bunda. Semangat, semangat, semangat selalu Bun. Alhamdulillah. Bunda Estriana. Mana Bunda Tantinya? Oh, keluar kayaknya. Sinyal sepertinya. Bunda Estriana yang selalu aktif nih. Barakallah. Baik, seperti biasa, kita awali dengan Al-Fatihah ya. Seperti biasa, ya. Kita tahu kita ini kan bertransaksi dengan setiap huruf Al-Quran. Gitu ya, teman-teman. Setiap huruf Al-Quran inilah yang berarti eh, meng- apa memenuhi sel-sel di dalam tubuh kita. Ya, ayah bunda tahu Udah, begini, kromosom begini. ya Ini. di dalam. Sekarang para Udah, ilmuwan begini. meneliti gitu. Ternyata di Udah, kromosom itu begini, ada begini. suatu bentuk yang aneh katanya menurut mereka gitu. Namun sebetulnya tidak ada yang aneh, semuanya sudah berada dalam genggaman takdir Allah. Dan infonya, huruf-huruf tersebut adalah ayat, huruf-huruf Al-Quran gitu ya. Silahkan pegang dada kirinya ya. Kita beri hadiah untuk jantung kita yang sudah menemani diri kita. Peluk diri kita sendiri ya teman-teman ya. Kita kembali ke dalam diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Gimana Bunda cara kembali kepada Allah? Gimana cara kembali kepada Rasulullah? Adalah dengan cara kita kembali ke dalam diri kita, teman-teman ya. Kita menjadi pribadi yang bersyukur ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kita bisa hidup ya, bisa ngomong, bisa melihat dunia seperti ini berkah ada jantung kita. Dan penelitian jantung kita itu memiliki otak ya. Eh, ayat Al-Quran, apa Rasulullah sudah mengajarkan kepada diri kita bahwa di dalam diri kita ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruhnya akan baik. Nah, segumpal daging ini itu adalah kolbu, jantung, teman-teman ya. Bukan liver. Di liver itu nggak ada apa-apa. Ya. Sekarang ada ilmu namanya neuroscience. Ya, neuroscience itu mempelajari otak. Para ilmuwan nggak sanggup pun. Otak itu, makanya otak itu baru bisa ditelitinya sekitar 10%. Banyak hal tentang otak yang nggak mampu diteliti oleh para ilmuwan. Gitu. Tapi Islam melalui iman Allah sudah mengajarkan ya gitu.
Nah, itu ada namanya neuron, ya, neuron. Jadi sebelum Bunda mengatakan zoom, sebelum kita mengatakan amazing, ya, otak kita udah ngomong dulu. Sebelum kita Udah ngomong diambil warna ini merah, yuk. otak kita sudah ngomong dulu. Sebelum kita, eh, sebelum otak kita ngomong merah, Udah sebelum nanti otak pada kita nangis ngomong semua nanti bagus, udah. ya, nah, ada pembisiknya. Siapa pembisik di otak kita? Itu adalah Yuk sini jantung aja yuk sini. Main pasir melalui enggak? namanya neuron, Yuk yuk gitu. yuk. Neuron. Nah, neuron Tuh inilah basah kita. eh, pembisik dari jantung kepada otak. Ya, di dalam dunia kuantum, amazing kuantum, magnet Rizky, ya, ada namanya dunia kuantum. Kita harus positive thinking, positive feeling, dan positive motivation, teman-teman. Ya. Nah, positive feeling ini berarti adanya di mana? Di jantung. Nah, kita membaca Al-Fatihah ini supaya jantung kita happy, ya teman-teman ya. Jadi namanya happy, bahagia itu bukan hanya di mulut. Saya bahagia, Bun, walaupun keluar air mata, tapi saya yakin saya bahagia, Bun. Nah, kenapa kita bisa ngomong kayak gitu? Berarti jantung yang feeling kita yang ngomong bahwa yes, I'm happy. Dan itu adalah indikator, ya. Waalaikumsalam Bunda, Masya Allah Bunda Bintartik dari Hong Kong. Barakallah ya Bun. Semoga Amazing Quantum ya bisa menyebar ya ke seluruh dunia ya. Nah, kemarin Bunda Bintartik keren tuh, bisa mengajak teman-temannya ikut ini apa namanya? Hmm, Arafah itu ya bersama Pak Nas belajar. Barakallah Bunda ya. Kita harus bisa menjadi agen kebaikan untuk sekeliling kita ya. Tapi saya masih belum pantas Bun. Nggak apa-apa, nanti yang pantesin Allah. Saya juga dosanya masih banyak Bun. Astagfirullah. Nggak, saya perisai rezekinya masih masih terus dibuka gitu ya, Masya Allah ya. Ya memang kita hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Yang sempurna cukup Allah dan Rasulullah ya. Kita ini harus mengaku banyak perlu banyak memperbaiki diri. Nah, itulah kita harus bisa memberikan hadiah Al-Fatihah kepada perasaan kita yang bersemayam di dalam jantung kita ya. Ya, hadiahkan Al-Fatihah ini untuk diri kita ya. Jadi menyebar melalui jantung. Jantung ini kan peredaran darahnya tuh cepet banget Bunda ya. Nah, ya Bunda, cepet banget. Kecepatan mobil Bunda kalau naik mobil di jalan tol tuh kok cepet banget. Nah, itu lewat lebih cepat peredaran darah kita melalui jantung. Bu, 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 bu. Ya, mungkin kecepatannya tuh 250 kilo per jam. Insya Allah ya. Yuk kita ucapkan terima kasih ke dalam jantung kita ya. Dan hadiah ini kita berikan untuk keluarga kita ya. Untuk pasangan kita ya. Ketika kita membayangkan pasangan kita, hati kita happy gitu loh pun ya. Nggak boleh ya eh, ngebayangin pasangan sambil nunduk sambil sedih gitu nggak boleh, nanti tidak ajaib ya teman-teman ya itu membayangkan anak-anak kita dengan hati yang berbunga-bunga ya, ya. Kita harus menjadi tantangan kita nih, kurikulum kita memang menjadi orang tua yang selalu ridho ya, orang tua yang selalu ridho dengan pasangan dan anak-anak kita ya, itu kurikulum kita ya. Dan untuk guru-guru kita, ya, untuk guru mulai SD, SMP, SMA yang mengajarkan kita kebaikan, ya. Kemudian kita tidak bisa menyebut satu persatu, insya Allah kita bertemu di dunia kuantum, ya Bunda sambil sekilas wajah, munculin tuh wajah guru-guru kita, silakan ya. Orang tua kita pastinya, gitu ya, mertua kita juga orang tua kita, tetangga kita, ya, tampilin wajah-wajahnya, ya. Kemudian Pak Nasrullah pastinya ya, para CTMR ya, untuk guru-guru kita yang mengajarkan kita, misalnya ada orang ngomong nggak baik ke kita, angkat dia menjadi guru.
Ya, gitu. Kayaknya hanya hanya guru yang berhak ngomongin kita tidak baik ya, gitu. Yang lain nggak boleh. Berarti kalau ada orang ngomongin ke kita tidak baik, berarti dia sedang di di didaulat oleh Allah menjadi guru saya. Ya, bayangkan wajahnya, ya kemudian kita kirim Al-Fatihah nanti kita rame-rame ya. Oh, Masya Allah, Barakallah Bunda Bintartik. Sama saya juga Bunda ya. Insya Allah ya. Ya, kita sedang mengurus anak yatim dan Rasulullah bilang saya dengan pengurus anak yatim itu berdekatan. Berdekatnya itu sedekat apa? Sambil Rasulullah nempelin telunjuk dengan jari tengah. Jadi dekat banget ya. Semoga kita menjadi para penduduk surga Firdaus. Amin, amin, amin ya Allah ya. Gitu. Insya Allah semuanya yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, ala kulli niyatin salihah lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين Alamin. Supaya berkah pertemuan ini kita buka dengan sholawat ya. Alhamdulillah semakin bertambah ya. Tapi ini baca Al-Fatihah aja udah 10-15 menit ya teman-teman ya. Keren ya. Kita membuka dengan sholawat ya, sholawatnya sholawat magnet Rizki aja ya teman-teman ya, gitu biar mendapat fadilah semuanya. Sholawat Jibril teman-teman sudah praktekkan di rumah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Muhammad, Allahumma sallu ala Muhammad ya. Itu sebisa mungkin 100 kali minimal teman-teman ya. Istighfar 100 kali ya, bersyukur terus kita bersyukur. Ciri-ciri bersyukur itu hatinya happy ya, jantungnya happy gitu ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah dan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita ya. Kita ini semoga ini bagian dari taklim ya, pertemuan yang Allah ridhoi. Semoga ini adalah bagian dari taman-taman surga ya. Taman-taman surga yang membahas ayat-ayat Allah, yang membahas man tariqan ilman yaltamisuhu fihi sahalallahu ilal jannah. Tidak ada ilmu kecuali ilmu itu berasal dari Allah untuk mengajak kita menuju surganya Allah. Ya, jadi kalau suatu ilmu garis kebenaran kita malah jadi tinggi. Ya, saya dong udah belajar magnet Rizki, ajaib dong saya. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Hati-hati itu perisai rezeki ya. Gitu. Saya dong ajaib ya Bun, gitu. Walaupun saya disakiti sama orang ya Bun, Alhamdulillah rezeki saya jadi lancar Bun. Ya, berkah saya diomongin orang. Nah, nggak boleh, ya nggak boleh kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, itu perisai rezeki yang tidak terasa. Itu ya, gitu. Hatinya harus happy, jantungnya harus berbunga-bunga terus. Kalau kita diomongin kita, hati kita masih, kalau kita masih merasa takdir Allah itu adalah, aduh bun, saya punya amanah banyak banget bunda, gimana saya mau bahagia bun, setiap hari bunda ada debt kolektor ke rumah saya bun, deg-degan bunda, ditagih ini rumah ini bun, diancam mau dijual bun, gitu ya. Gak boleh sedih, tetap harus ridho. Ya Allah, pantesan ya bun saya ikut ini, saya udah ikut Riyadho, saya udah ikut training Magnet Rizky, belum ajaib. Kuncinya adalah
ridho ya. Ridho bukan ikhlas ya Bun, bukan ikhlas ya. Kita tidak akan mencapai ikhlas kalau kita nggak ridho ya. Kalau di spiritual meter, ikhlas itu ada di +6 ya. Masya Allah Mbak Tanti. Keren, semangat, semangat Mbak Tanti. You are not alone. Ya, peluk, peluk Mbak Tanti ya. Alhamdulillah. Pokoknya tepat ya. Kita belajar di Amazing Quantum itu sesuatu hal yang tepat ya. Jangan keluar ya. Tetap di sini ya. Itu. Masya Allah. Barakallah Mbak Tanti ya. Nih. Kuncinya di ridho. Silakan ya. Nah, Mbak Tanti kan udah belajar spiritual meter. Ridho itu bukan di +6 ya. Ridho itu adanya di +3 +4 ya. Nah, gimana kita mau mencapai +6? Sedangkan titik keajaiban itu adanya di +5 teman-teman. +5 itu generativitas ya. Nanti mungkin kapan-kapan saya bikin private training magnet Rizky mungkin ya. Gitu ya. Nah, kita selama ini merasa berada sudah ikhlas. Saya ikhlas, Bun. Saya dimarah-marahin orang. Memang ya, Bun, saya yang salah, Bun. Gitu. Saya yang gampang ya, gampang percaya sama orang. Saya yang malah apa namanya? Ya, jadi orang baik tuh begini ya Bun ya. Jadi orang baik tuh jadi mau gampang ditipu orang. Nah, ini juga kalimat yang tidak baik ya teman-teman ya, Masya Allah. Makanya saya tergerak tuh. Saya kudu bisa bikin Amazing Quantum nih. Karena saya lihat di media, banyak orang belajar itu di media teman-teman. Boleh teman-teman belajar ya ke apapun ya, tapi itu sebetas sebatas belajar ilmu pengetahuan. Teman-teman harus mencari guru ya, guru yang mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, cari guru yang mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya. Cari guru yang mengajak kita untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Waduh. Hawa nafsu kita ini, teman-teman, seperti kuda liar, ya. Bayangin tuh kuda liar, susu kuda liar ya, teman-teman. Nah, kuda liar itu, kalau teman-teman berhasil mendidik kuda liar ini, waduh, teman-teman hebat. Teman-teman bisa menjadi ibaratnya pawangnya kuda liar ya. Kuda liar ini kita arahkan ya. Kuda itu kan Rasulullah itu kan berperang melalui kuda, teman-teman. Jadi kuda itu adalah kendaraan. Kendaraan kita untuk mencapai impian kita. Caranya gimana Bunda menaklukkan kuda liar ini? Hawa nafsu ya. Kuda liar itu tadi hawa nafsu di dalam diri kita. Dielus-elus. Makanya tadi dikasih hadiah Al-Fatihah. Ya, ridho, diajak ngobrol, ridho ya Allah, ridho. Itu teman-teman lagi menaklukkan kuda liar. Walaupun nggak nyaman. Saya nangis loh Bun, saya nangis menjalani ini Bun. Menjalani detox rezeki ini saya nggak nyaman, saya nangis. Nggak apa-apa. Nangis itu tandanya hati kita lembut. Nangis itu tandanya kita masih memiliki kelembutan hati. Nangis itu nggak ada kaitannya dengan saya merasa, dengan ngerasa saya yang apa ya, saya lemah. Enggak, teman-teman. Teman-teman tuh semuanya kuat. Kita semuanya kuat. Bukan karena kita, tapi karena Allah dan Rasulnya. Selama ini kita pikir kita kuat karena kita sudah berhasil nih. Saya berhasil, Bun. Saya berhasil melewati perjuangan saya dari kecil, Bun. Sehingga saya menjadi sosok yang bisa menjadi teladan untuk keluarga saya, Bun. Karena perjuangan saya dari kecil itu ya luar biasa, Bunda. Ya, percayalah. Ini bisa mengarahkan ke garis kebenaran tipis-tipis. Kita akhirnya tanpa sadar ego kita tinggi. Kita memaksakan pasangan kita, anak-anak kita, adik-adik kita. Mereka kita menganggap
Mereka belum apa-apa, mereka tidak merasakan perjuangan saya. Ya karena memang perjuangan kita ini masing-masing sudah ditakdirkan Allah sesuai dengan garisnya. Ya, kita bisa kuat, bisa seperti ini kuat karena Allah, bukan semata-mata karena kita, bukan teman-teman. Karena Allah dan Rasulnya. Dan Allah pengen tolong hadirkan terus Allah dan Rasulnya ya di dalam diri kita. Urusan amanah itu nanti diberesin sama Allah. Tapi kapan, Bun? Belum beres-beres. Nih, saya kasih tahu ya. Teman-teman yang punya amanah dan diancam rumahnya dijual, nggak usah percaya. Maksudnya nggak usah percaya tuh gini. Ya ketika ada debt collector, ketika ada orang bank, kita ditagih. Muliakan aja. Senyumin. Ya. Pak Nas itu dapat ayat garputannya itu ad-duha. Wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Gitu. Akhirat itu lebih baik ya dari berbagai macam permulaan apapun. Jadi ketika sebelum kita melakukan sesuatu, niatkan untuk akhirat. Jangan-jangan kemarin kita pinjam ke bank, niatnya bukan akhirat, niatnya untuk membanggakan diri. Jangan-jangan kita menyekolahkan anak kita, niatnya bukan akhirat, niatnya untuk membanggakan diri. Supaya anak-anak saya nanti pinter, ya, bisa, bisa apa namanya, eh, bisa membalas kebaikan orang tuanya, ya, termasuk dengan masa depan. Jangan, ibaratnya jangan khawatir teman-teman. Ada Allah dan Rasulnya yang akan menjaga hari ini dan masa depan kita teman-teman. Nanti kalau suami saya marah gimana Bun? Saya punya hutang nih Bun, ya. Kadang hutangnya itu ada yang dari pasangannya, kadang ada dari yang bersangkutan gitu ya, sampai ditinggal sama pasangan gitu. Nggak apa-apa Bunda. Nggak apa-apa dimarahin pasangan. Yang penting tidak dimarahin Allah dan Rasulnya. Gitu ya teman-teman ya. Itu cara menginstal ridho ke dalam diri kita. Ayo, teman-teman jangan dulu ngomongin ikhlas. Capai dulu ridho. Nah ini detox rezeki ini adalah ayo. Tadi Pak Nas ceritakan mengenai detox rezeki itu dilakukan oleh orang-orang soleh. Jadi detok rezeki itu bagus. Detok rezeki itu adalah cara ya untuk kita mencapai LOP, Law of Projection ya. Detok rezeki itu adalah hadiah sekaligus di dalamnya akan ada hadiah lagi. Kenapa detok rezeki disebut hadiah ya? Karena ini adalah cara untuk mencapai kebahagiaan. Detok rezeki itu cara untuk menuju ketenangan ya. Ya, saya sebagai dokter nih, saya dokter di Amazing Quantum ya teman-teman ya. Maaf ya, boleh ya saya inikan dokter supaya jelas posisinya ya. Saya tuh kadang menerima dari teman-teman kalimat kata-kata yang ngakunya ikhlas ya. Kalau ikhlas itu cinta dan plus 6 ya teman-teman. Cinta dan pengabdian adanya di plus 6 ya. Jadi orang-orang yang ikhlas itu hatinya selalu berbunga-bunga. Gak mungkin ada orang ikhlas tapi hatinya sambil jengkel. Enggak, Bun, saya udah ikhlas kok ya. Untuk teman-teman yang pernah menyakiti saya sudah ikhlas kok. Lah, kok masih ingat dia pernah nyakitin kita? Nah, berarti belum ikhlas. Ya, karena output dari Magnet Rizky dan Amazing Quantum itu adalah menjadi pribadi RFF. Release, forget, and forgive. Dan bahagia tanpa syarat itu. Kalau kita masih ingat kesalahan orang, nah berarti belum RFF teman-teman. Ya, oke. Jangan-jangan catatan amal kebaikan kita belum nyangkut, belum nyampe ke Allah. Masih di kan langit itu berlapis-lapis ya teman-teman ya. Ada langit dunia, ada langit Lauh Mahfuz, ada langitnya Allah. Nah, jangan-jangan langitnya masih langit dunia.
Jangan sampai teman-teman gitu ya, teman-teman ya, supaya teman-teman bisa merasakan gitu loh. Tadi saya diomel-omelin orang, Bun, RFF. Saya belum sanggup, Bun, kalau RFF-nya langsung pada saat itu. Nggak apa-apa, berproses. Ya, ilmu ini nggak harus langsung cetek gitu. Malah malah nggak bagus kalau ilmu ini tidak dipraktekkan. Langsung merasa jadi ajaib, langsung merasa jadi orang yang suci, langsung merasa jadi pribadi yang selalu dekat dengan Allah. Gitu. Kenapa saya merasa sampai saya bilang kayak gitu? Ya, karena kita nggak bisa dekat sama Allah kecuali melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi khas dari Amazing Quantum itu selalu menghadirkan Rasulullah. Ya, nggak bisa mengatakan, ya Allah saya ini Bun, eh, ya Allah saya hadir ya Allah, saya hadir, saya yakin Engkau sangat dekat ya Allah. Enggak, nah ya Allah tidak seperti itu teman-teman. Mendekatnya kita itu harus melalui Rasulullah. Ya, ya kita ketemu presiden aja, Prabowo aja kita nggak bisa langsung ketemu Prabowo kan, Bun? Ya, harus ketemu lewat menterinya dulu. Emang gampang ketemu menteri? Ya nggak gampang lah. Enak aja. Ya kan? Ketemu dulu dong dengan kepala dinasnya. Emang gampang ketemu kepala dinas? Ya nggak bisa. Siapa kita? Nah, terus kita langsung ngaku-ngaku deket sama Allah tanpa melalui Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Hati-hati itu yang membuat kita belum ajaib, teman-teman. Ya, nurun ala nur. Itu cahayanya Allah, cahayanya Rasulullah itu ya cahaya yang bisa mirip dengan kita itu ya cahaya Rasulullah. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita harus diimbangi dengan sholawat terus menerus ya. Dan ketika kita bersolawat itu adalah rezeki. Kita bisa walaupun hutangnya belum lunas pun, ya walaupun hutangnya belum lunas, nggak apa. Hutang mah urusan dunia, teman-teman. Ya, minta sama Rasulullah supaya dilunasin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kita dengan Rasulullah pun nggak cukup. Makanya Al-Quran dan hadis itu nggak cukup, teman-teman. Kita perlu ulama, kita perlu guru, ya, nggak bisa lompat. Ya, hati-hati dengan perisai rezeki para pencari ilmu. Nih, saya menceritakan perisai rezeki para pencari ilmu. Ya. Dan ini adalah bagian dari detoks rezeki. Makanya Allah kasih detoks rezeki pelan-pelan supaya kita juga bisa menyerapnya pelan-pelan. Itu ya. Nikmatin aja semua hidangan dari Allah. Ya. Kita hari ini bisa makan pakai garam. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Karena kenikmatan sejati itu adalah ketika kita memiliki hati yang tenang, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau mau ajaib, Bunda harus mengejar, harus mengejar, harus menemukan, memiliki hati yang tenang. Masih butuh proses, Bunda Ria. Kalau tidak lihat orangnya rasa tidak nyaman, tidak muncul, tapi lihat orangnya nanti ya sengaja kok. Gejolak itu muncul, Bunda Ria. Masya Allah, tabarakallah, barakallah, Bunda Yani ya. Alhamdulillah. Di sini memang ajang ajang mengeluarkan monggo itu ya itu. Memang kita sedang melatih diri kita sendiri ya teman-teman ya gitu ya. Insya Allah nikmat Bun. Kita pengen surga, masuk surga ya, surga Firdaus. Lihat para sahabat, lihat perjuangan para ulama. Kita ini sebelumnya belum sebanding dengan perjuangan para ulama teman-teman ya gitu. Ya, jadi ya apalagi hanya urusan dunia, ya hanya urusan ya kita dijelek-jelekin gitu ya. Ya, aib kita dibuka-buka. Nauzubillah min dzalik ya. Insya Allah semoga Allah jaga aib kita ya. Ya Allah, itu memang saatnya kita kembali kepada Allah dan Rasulnya teman-teman. Gitu ya. Nah, insya Allah. Jadi, barang siapa kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan hati yang tenang, yakin ajaib. Walaupun hutang belum lunas, nggak apa-apa. Itu.
Yang penting hati tenang dulu. Dan hati yang tenang itu dicapai dengan mencapai ridho Allah. Ya, termasuk tadi tuh Bunda Yani dan teman-teman ya. Saya kalau ketemu orangnya, kalau nggak ada orangnya nggak sakit, tapi ketemu orangnya masih sakit gitu ya, nggak apa-apa ya. Bunda perlu waktu ya, masuk aja dulu ke dalam ya, minta sama Allah sembuhkan hati saya ya Allah, gitu ya, gitu. Saya hanya ingin memuliakan, membahagiakan beliau. Pernah nggak Rasulullah melakukan seperti itu? Pernah. Kepada siapa? Kepada Wahsy. Ya, satu-satunya sahabat Rasulullah yang Rasulullah belum siap bertemu itu adalah Wahsy. Ya, Wahsy. Dan Rasulullah melakukan seperti itu, ya nggak kayak kita. Nggak sebanding lah, Bun. Ayo, Bunda. Ya, Bunda Yani bisa ya. Bunda Yani bisa, kita perlu menyembuhkan diri kita sendiri ya. Wahsy itu kenapa Rasulullah eh, belum sanggup ketemu dengan Wahsy? Bukan Rasulullah ngebayangin kesalahan Wahsy, bukan. Bukan. Tapi yang Rasulullah bayangkan itu adalah Hamzah, pamannya Rasulullah yang dipotong ya, dimakan hatinya oleh Hindun gara-gara Wahsy. Gitu ya, gitu. Tapi Hindun akhirnya masuk Islam. Wahsy akhirnya masuk Islam. Kenapa hal itu diceritakan? Ya untuk kita praktekkan, untuk kita jadikan cermin di akhir zaman, untuk manusia akhir zaman. Manusia akhir zaman itu adalah manusia yang dicintai oleh Rasulullah. Kita ini kalau kita total cintanya kepada Allah dan Rasulullah dengan total, teman-teman, pernah membuat sahabat cemburu loh, teman-teman. Ada salah satu hadis Rasulullah tuh bilang, nanti ya di akhir zaman nanti ada saudara-saudaraku gitu yang hidupnya, pokoknya saya mencintai sekali saudara-saudaraku ini ya, dibilangnya akhi ya, akhi gitu. Terus sahabat penasaran ya itu. Ya, Masya Allah ya, itu Rasulullah tuh banyak ngobrol sama sahabat ya, teman-teman ya. Jadi memang obrolan ini adalah sunnah Rasul ya. Di keluarga kita juga kita perlu banyak melakukan obrolan dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita gitu ya. Nanti di penduduk surga pun intinya obrolan, teman-teman ya. Bukan hanya mengenai, ya memang bidadari itu semuanya cantik, bukan hanya mengenai hubungan badan, tapi nikmat yang paling tinggi itu adalah obrolan. Di dalam keluarga pun, ya, nikmat yang paling tinggi ya, itu adalah ketika kita memiliki pasangan yang memiliki obrolan yang klik, ya. Obrolan yang klik, happy, sampai sebecanda-becandanya pun klik. Nggak ada yang sakit hati. Nah, itu berarti udah sakinah mawadah warahmah, teman-teman, ya. Nah, Rasulullah itu ngobrol sama para sahabatnya, ya, bahwa nanti di akhir zaman itu ada saudara-saudaraku. Kata sahabat, siapa ya Rasulullah? Nanti di akhir zaman. Gitu. Bukan kami ya Rasulullah. Bukan. Kalian itu sahabat saya. Gitu. Ini saudara saya. Masya Allah. Kita ini dianggap saudara sama Rasulullah ya. Nah, jadi kalau teman-teman sedang mendapatkan detoks rezeki, nikmati ya teman-teman ya. Nikmati dengan hati gembira. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau belum gembira, berarti ada perisai rezeki yang tanpa sadar kita melakukannya itu. Nah, disinilah makanya pentingnya mentor gitu ya. Gitu. Saya juga belum sempurna, teman-teman. Belum ya. Aduh, siapalah saya gitu. Cuma saya Masya Allah, saya sama seperti teman-teman manusia akhir zaman gitu. Makanya saya juga minta tolong nih ke teman-teman ya. Kalau suatu saat bertemu dengan saya, ya kan, yang Mbak Tanti atau siapapun yang main ke rumah saya, ya, datang ke sini, please luruskan niat untuk Allah dan Rasulnya. Kita bertemu, ana uhibbukum fillah. Kita bertemu dalam rangka membangun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena cinta itu adalah kebutuhan hati. Cinta itu kebutuhan hati. Kalau hati kita tidak dipenuhi dengan cinta Allah dan Rasulnya, maka hati kita dipenuhi oleh cinta dunia, cinta hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Ya.
Sudah fitrahnya hati kita itu penuh dengan cinta. Cuma cintanya buat siapa? Selama ini kalau nggak diisi untuk Allah dan Rasulnya, mau buat siapa teman-teman? Buat cinta diri kita, ya cinta diri kita ini ya adalah sederhana. Karena dengan kita mencintai diri kita, tujuannya adalah kembali untuk Allah dan Rasulnya. Jangan sampai mentok cuma diri cinta pada diri kita sendiri, jangan. Ya, tapi harus, Masya Allah, Bunda Yani peluk, peluk Bunda, Barakallah Bunda. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah kita berhidup di akhir zaman. Ada Zoom ya, ada magnet rezeki ya, ada Pak Nasrullah, Masya Allah. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat untuk Pak Nasrullah ya teman-teman ya. Itu. Beliau meramu jurus-jurus magnet rezeki yang luar biasa. Sehingga kita ini ngebahas kehidupan itu jadi ringan ya. Tadi saya eh, ngebahas tuh sama Bunda Ngadium. Kita ngebahas mengenai perisai rezeki. Tapi sambil ketawa-ketawa. Ya gitu. Nah Mbak Tanti juga ayo Mbak. Gitu ya. Happy ya teman-teman ya. Siapapun yang sedang mendapatkan detox rezeki ya. Sa- Sambut dengan hati gembira, dengan hati bahagia. Makanya terus didasari dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah menjadi keluarga Amazing Quantum. Nanti kita sama-sama mendoakan ya teman-teman ya, itu agar seluruh keluarga Amazing Quantum ini lunas amanahnya. Berapapun amanahnya, ya, mau miliaran, mau ratusan, ya, mau ratusan juta, miliaran, ataupun triliunan, naudzubillah min dzalik gitu ya, itu lunas dengan izin Allah. Itu doa saya setiap hari, teman-teman. Itu, ya. Saya udah Masya Allah, kalian adalah saudara-saudara saya. Ya, gitu. Jadi, saya peluk dalam dunia kuantum, ya. Saya, apa, kita bertemu di sini, anak uhibbukum fillah. Luruskan kita, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Di YouTube sebelumnya kita sudah membahas ya, bahwa kita adalah keempat. Ya, pertama kita harus cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, ketiga kepada pasangan atau orang tua kita, ya. Keempat baru kita. Nah, makanya kita harus mengalah terus kepada orang tua kita. Kepada pasangan kita harus mengalah terus, ya, gitu. Untuk apa? Untuk menggapai ridhonya. Karena disitulah rezeki kita, ya, kepada anak-anak kita, gitu. Tapi Bun, luar biasa ya Bun ya. Iya, luar biasa pokoknya. Hidup di zaman sekarang ini luar biasa banget, teman-teman. Luar biasa banget. Tapi kita tidak boleh menyalahkan zaman. Ya, karena Allah itu selalu tepat. Keputusan Allah selalu tepat. Kenapa sih kita nggak lahir di zaman Rasulullah aja, Bun? Gitu. Kita yakin kita nanti kalau kita ke- saking cintanya nih ya, kita ngaku cinta sama Rasulullah gitu. Eh, tapi kita apa namanya? Kenapa sih kita nggak lahir di zaman Rasulullah? Emang yakin kita kayak ketika ketemu Rasulullah nanti kita bakal menjadi sahabat yang taat pada Rasulullah. Jangan-jangan jadi Abu Jahal, naudzubillah. Jangan-jangan jadi Abu Lahab. Abu Jahal itu adalah orang penting. Abu Lahab juga orang penting. Cintanya Abu Lahab kepada Rasulullah begitu cinta. Abu Lahab ini adalah pamannya Rasulullah ya teman-teman ya. Ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab begitu bangga punya ponakan yang bernama Muhammad gitu ya. Sampai sampai namanya Muhammad dewasa ya, bangga sampai makanya anaknya suruh nikah ya sama anaknya Nabi nama Muhammad. Tapi begitu Muhammad menjadi seorang Rasulullah berbalik 180 derajat. Nah, apa yang terjadi dalam dunia kuantum mereka? Orang-orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, tapi begitu Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul, berbalik. Apa yang terjadi di dalam dunia kuantum mereka? Nah, kenapa ini diceritakan? Untuk cermin ke dalam diri kita, manusia akhir zaman, ya, supaya kita bisa terus memperbaiki dunia kuantum. Ya, Eh, terus apa kaitannya dengan hutang tadi, Bun?
Gak apa-apa. Ya, Bunda masih punya hutang, nikmatin. Sekarang itu tidak mudah menjual rumah, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nih punya hutang ke bank ya dan belum lancar ya hutangnya. Terus ada orang bank ke rumah, izin nanti rumahnya digadai. Iya, udah memang itu prosedurnya. Terima aja, loh. Ya terima aja. Tapi teman-teman tahu nggak? Tidak mudah zaman sekarang jual rumah. Dan bank itu dalam hati kecilnya ya, ya daripada rumah dikosongin, jadi teman-teman nggak akan diusir, nggak akan diusir dari bank. Percaya sama saya. Dari rumah tersebut, walaupun teman-teman belum lancar ya, karena secara logika orang bank itu lebih senang rumahnya ditempatin. Kalau rumahnya ditempatin pasti dirawat. Kalau asetnya dirawat pasti suatu saat kalau dijual laku gitu ya. Yang penting kita nggak boleh marah, nggak boleh nyolot ya. Udah muliakan, membahagiakan selalu gitu. Dahsyat ya. Jadi Magnet Rizky itu untuk dipraktekkan. Nah, makanya praktek. Dapat detok rezeki itu lagi praktek ya. Itu. Nah, jadi detok rezeki ini adalah SOP. Salah satu SOP cara menjadi ajaib. SOP apa, teman-teman? SOP itu standar operasional prosedur. Nah, kayak Bunda Ngadiem tuh, ya kan? Beliau seorang perawat di rumah sakit. Pasti ada SOP, ya kan? Itu. Teman-teman yang bekerja secara profesional, pasti ada SOP yang sudah berlaku di situ, ya. Yang belum bekerja pun, yang bukan pekerja pun SOP itu ada di dalam bentuk norma-norma kemasyarakatan ya. Dalam bentuk kita bagaimana kita bertetangga, kan itu nggak ada tulisan ya hitam di atas putihnya, tapi ada norma. Nah, itu sebetulnya itu adalah SOP juga, teman-teman. Ya, ada SOP itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, detox rezeki itu adalah salah satu SOP yang perlu kita lakukan dalam menggapai keajaiban, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman terima detox rezeki, saya salah, ampuni saya siap belajar. Nah, mulut kita ngomong saya salah ini jangan cuma di mulut, harus masuk ke kuping, ya. Dari kuping dan mata ini masuk ke hati. Saya dulu pernah gitu, Bun. Itu. Es, ya. Bunda, coba. Bunda Yanin, saya dulu pernah gitu, Bun. Udah ditagih ke rumah bolak-balik mau dijual dan alhamdulillah pakai GT. Tahu-tahu dibayarin saudara. Tuh, dahsyat. Ya, Allah itu pasti sudah memberikan solusi, tenang aja. Cuma kitanya ini nggak yakin. Ya, kalau kita nggak yakin nanti energinya bukan energi berlian. Ya, energinya harus berlian. Ya, kalau nah, makanya supaya yakin, supaya kita bisa menyatu dengan yakin. Kenapa kita belum yakin? Karena kita masih ditamengi oleh hawa nafsu di dalam diri kita. Ya, udah, lepasin dulu, lepasin. Urusan-urusan kayak gitu tuh dilepasin dulu. Kita masuk ke gua keajaiban. Minta keajaiban dari Allah. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Urusan punya hutang atau urusan punya suami yang tidak punya will, nah naudzubillah ya gitu. Itu. Itu ditaruh dulu. Allah yang ngurusin, teman-teman. Tugas kita tuh benerin hati kita, bersih-bersih hati kita supaya tetap happy. Tazkiyatun nafs. Ini namanya tazkiyatun nafs ya, teman-teman. Tazkiyatun nafs itu artinya nafs itu yaitu ya yang jantung itu sebetulnya nafs juga ya. Tazkiyah biar bersih, biar suci. Karena Allah hanya bisa menerima yang suci. Gitu ya teman-teman ya. Suci dari serakah. Serakah juga tipis-tipis loh teman-teman sekarang itu ya. Kenapa sih sekarang perlu banget ilmu dunia kuantum, Bun? Karena sekarang itu kita hidup di dunia nyata dan dunia meta.
ya. Dunia meta itu lebih luas dibanding dunia nyata. Itu ya. Masih sekarang tiap orang rata-rata pada pegang HP. Begitu pegang HP udah pikirannya kemana-mana. Nah itu dunia meta ya teman-teman ya. Itu perlu dikawal. Pergerakan mata kita, pergerakan telinga kita itu harus dikawal dengan dunia kuantum yang baik. Nah, itu amazing kuantum ya. Semoga Allah ridho ya teman-teman ya. Kita selalu memiliki terus memperbaiki dunia kuantum kita, teman-teman. Ya, itu. Nanti kalau dunia kuantum, karena kalau kita dunia kuantum kita udah beres, ya, kita itu benar-benar menjadi apa namanya tanah yang subur. Nah, yang udah ikut LOV ya, kan ada tanah tandus dan tanah subur. Kalau udah belajar magnet Rizki, kita menjadi tanah yang subur. Apa yang dipikiran jadi. Nah, tadi juga bahas juga tuh, Bunda nggak diam ya, udah ngetes tuh. Iya Bun, saya ngetes Bun, pakai pikiran, pakai pikiran. Ternyata bener, jadi Bun. Oh, itu, itu lagi dites sama Allah. Nah, kalau impian kita jadi, garis kebenarannya tinggi nggak ya? Kenapa impian kita belum jadi? Karena garis kebenaran kita masih tinggi. Ini kalau impiannya jadi, jangan-jangan nih nanti malah punten ya, serakah nih. Jadi minus satu, minus dua, minus tiga. Hatinya jadi punya rasa tidak baik, minus dua. Ah, itu ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu ya. Insya Allah saya yakin semua teman-teman ini sudah ajaib dari sononya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada produk gagal. Ya. Kenapa kita belum ajaib? Karena kita belum banyak belajar. Ya. Cara menaikkan ilmu, cara menaikkan diri kita itu adalah dengan ilmu. Apakah cukup dengan ilmu? Nggak cukup, harus dengan amal soleh. Ilmu dan amal soleh itu menjadi satu kesatuan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kenapa iman kita itu bisa naik turun? Karena ilmu dan amal soleh kita yang naik turun. Sebetulnya bukan karena imannya yang naik turun, tapi amal soleh kitanya yang naik turun. Ya, tapi kita ngelihatnya imannya yang naik turun padahal kenapa iman naik turun turun ya karena amal soleh kita belum banyak. Nah, amazing morning ini adalah masya Allah ya, semoga bisa menjaga kita ya untuk terus menaikkan iman kita kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Apakah cukup iman? Belum cukup. Belum cukup teman-teman ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan min haitsu la yahtasib. Kita harus menjadi orang yang bertakwa. Apa bedanya orang yang beriman dengan orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu orang yang ibaratnya selesai dengan dirinya sendiri. Ya, orang yang selalu ingin memuliakan orang lain. Itu orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang sholat tahajud setiap hari, baca Quran terus-menerus. Tapi hatinya, pikirannya kosong untuk menolong orang lain. Yang ada di pikirannya adalah gimana caranya supaya sholat saya benar. Nah, ya itu bagus, tapi belum cukup, teman-teman. Yang ada di pikirannya gimana caranya supaya hutang saya lunas. Nah, itu. Melunasi hutang itu wajib, bagus. Allah suka dengan orang yang bergerak untuk melunasi hutang. Tapi harus diimbangi dengan memuliakan orang lain. Dengan kickback. Masya Allah ya. Ada jurus namanya kickback. Membahagiakan orang lain. Ada jurus namanya merawat terumbu karang. Ada jurus namanya membangun taman. Itu ya teman-teman ya. Itu ya. Jadi menjadi orang beriman, ya menjadi orang beriman itu jaminannya ada di Quran surat Nur, Nur atau surat Al-Anbiya ya. Gitu. Ayat 51 itu. Bahwa Allah janji Allah kepada orang beriman itu adalah Allah akan memberikan kejayaan, teman-teman. Kejayaan, ke, eh,
kesejahteraan dan kejayaan sama seperti orang terdahulu. Jadi boleh nggak kita matre? Boleh, ya, boleh. Asal tujuannya untuk Allah dan Rasulullah. Gitu, ya. Bukan untuk dunia. Boleh, gitu, ya. Boleh nggak kita kerja tadi pengen mencapai target 10 juta, 100 juta? Boleh. Asalkan jangan melakukan perisai rezeki. Gitu. Asalkan tujuannya adalah untuk Rasulullah dan Allah dan Rasulnya. Ya. Asalkan jangan melakukan perisai rezeki. Lah sekarang, orang-orang zaman sekarang ngejer penghasilan 100 juta. Ya. Tapi dia melukai hati pasangannya. Dia melukai hati tetangganya. Dia melukai partner-partner bisnisnya. Dia melukai hati anak-anaknya. Hmm, kita tidak seperti itu ya teman-teman ya. Itu. Tujuan kita adalah menjadi pribadi yang berkah. Pribadi yang berkah itu adalah banyak versinya Allah. Waduh, mantap nih. Kalau banyak versinya Allah mantap. Kita minta mobil ya sama Allah. Kita minta mobil, ya Allah. Mobilnya apa, Bun? Silakan teman-teman maunya apa. Pajero, boleh Pajero. Tapi kalau saya daripada membeli mobil Pajero, mending mobilnya biasa, ya. Tapi punya dinar, 1.000 dinar, punya 100 dinar gitu ya, gitu, gitu. Hmm. Kita membangun impian pun kita harus smart ya teman-teman ya, harus smart gitu. Saya teman-teman pengennya mobilnya yang bagus gitu ya. Nah, terus Allah akan memberikan teman-teman mobil sekaligus garasi dan rumah itu. Teman-teman minta hutangnya lunas. Nah, Allah akan memberikan kalau teman-teman melakukan seperti ini, teman-teman menerima detok rezeki dari Allah, menerima paradox of candy dari Allah, ya. Maka Allah tidak hanya akan melunasi hutang teman-teman, tapi Allah akan memberikan ilmu supaya teman-teman juga bisa menolong orang lain. Teman-teman secara logika ya, orang yang punya hutang besar itu berarti orang yang berani mengambil resiko ya. Berarti ini adalah calon pengusaha. Nah, orang-orang yang punya yang sekarang diberikan amanah banyak, hikmahnya apa? Berarti teman-teman itu adalah calon pengusaha. Nah, tinggal pengusahanya yang seperti apa? Harus menjadi pengusaha yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan menjadi pengusaha yang serakah. Nah ini makanya digembleng di dunia kuantum. Ya, outputnya menjadi pribadi yang hatinya tenang. Itu ya, kembali ke versi yang dulu. Iya, jadi kita ini nggak berubah kok. Versinya tetap menjadi versi yang dulu. Misalnya bunda yang periang, bunda yang selalu banyak ide, ayah bunda yang kritis, misalnya ya critical thinkingnya tinggi gitu ya. Teman-teman, tahu nggak? Skill yang paling dibutuhkan di akhir zaman itu adalah critical thinking. Ini berlawanan ya, berlawanan dengan media ya. Media yang mengajak kita, zaman yang mengajak kita untuk memiliki pribadi yang tidak memiliki critical thinking gitu. Maksudnya apa? Pribadi melankolis, pribadi yang ya itu ternyata itu adalah eh apa namanya? Apa sih namanya hanya peng, hanya melankolis itu kepada orang. Nah, critical thinkingnya kepada siapa? Critical thinkingnya bukan kepada orang lain, tapi ke dalam diri kita sendiri. Kita harus menjadi pribadi yang pandai mengkritik diri kita sendiri, teman-teman. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Siapa yang pandai menasehati diri kita kalau bukan diri kita? Kita dinasehati orang lain kadang-kadang belum siap. Orang lain ngasih nasihat kitanya salah paham, ya. Tidak tepat menerimanya. Aduh, itu kok ngomongnya nggak enak banget ya, nyelekit di kuping nih ya, nggak enak nih nusuk-nusuk jantung. Gitu kan. Kita tidak tidak salah paham dengan takdir Allah. Makanya
Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Jadilah pribadi yang pandai menasehati diri kita sendiri. Ya, mengapa wal asri disebut kita ini manusia yang merugi? Karena kita adalah insan penghuni surga yang sedang numpang hidup di dunia, teman-teman. Ya, ya. Dan sifat dari penghuni surga itu adalah happy-happy, bahagia. Ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Ngobrol-ngobrol yang penuh hikmah gitu ya. Nanti di surga juga ngobrol. Aduh, inget ya Bun, dulu kita pertama ketemu, dulu kita di mana ya? Nanti di surga gitu loh Bun, gitu. Bunda Yanin, udah pernah ketemu Buria belum ya? Gitu. Aduh, sampai misalnya ya, sampai akhir zaman kita belum sempat ketemu, nanti kita ketemu di surga. Oh ini Bu Ria, oh ini Bu Yanin, gitu ya, gitu. Nanti ketemu teman-teman. Makanya satu sama terhubung. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yuk kita tutup ya dengan doa. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya. Saya juga sambil baca kok komentar komentar teman-teman ya. Terima kasih kepada Bunda Bintartik ya. Bunda Hairil Anwar, Ayah Hairil Anwar, Bunda Erlinawati, Bunda Lina di Tangerang. Kemarin videonya lucu Bun. Saya mau share di sini belum berhasil nih tadi ya. Sudah saya pindahin ke ini. Kemudian Bunda Estriana ya Jakarta Timur. Bu Vikon JS siapa nih ya? Boleh dicat Pak Bu Vikon JS ini siapa? Bunda Ngadiem ya di Karanganyar. Bunda Sri Narti ya di mana? Eh Sepertinya saya sudah nge-save juga ya. Pak Wadio Haji. Wadio Haji di mana Pak? Bunda Yanin Jogja Bantul. Alhamdulillah. Bunda Yulia yang di Tangerang ya ini. Alhamdulillah, insya Allah teman-teman adalah para penghuni surga ya. Dan saya bahagia ya ditemenin teman-teman ya pagi ini. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan doa khairul razikin ya. Ada di Quran surat Al-Maidah ayat berapa? 147 apa ya? Pokoknya di halaman terakhir. Halaman terakhir surat Al-Maidah ya. Habis surat Al-Maidah itu kan surat Al-An'am ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Pak Wadio Haji, tahan dulu ya Pak, tahan dulu, tahan dulu. Bapak tinggal di mana Pak? Monggo ditulis ya, udah waktunya sholat duhur ya. Berarti di tinggal di daerah Indonesia Timur ya Pak ya, tengah atau timur. Lagi ya, tutup lagi supaya dapat berkahnya, Pak. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Sekali lagi. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Alhamdulillah ya. Materi detox rezeki itu materi yang dahsyat ya teman-teman ya. Karena ini mencakup semuanya. Proses-prosesnya itu pasti melalui seperti ini teman-teman. Terima kasih teman-teman eh, atas kehadirannya. Saya tutup ya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya siap belajar. Ilaliqa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.